Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di Cara Islam. Video kali ini kita akan belajar dari sejarah pembukuan Al-Quran oleh para sahabat Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah adalah seorang ummi. Beliau tidak pernah belajar dan tidak dapat membaca dan menulis. Hal ini juga yang mematahkan pendapat bahwa Rasulullah Muhammad menulis atau membuat sendiri Al-Quran. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Quran Surat Al-Ankabut 48. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, beberapa sahabat yang pandai membaca dan menulis ditugaskan untuk mencatat setiap Al-Quran yang turun. Salah satu sahabat yang bertugas sebagai penulis Al-Quran adalah Zaid bin Sabit. Ketika itu di Mekah dan Madinah belum mengenal kertas sehingga ayat Al-Quran ditulis di pelepah kurma, tulang-tulang, dan kulit hewan. Saat itu, Al-Quran yang ditulis di berbagai media belum disatukan atau dibukukan, karena masih ada ayat yang belum diturunkan. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi pengganti Rasulullah sebagai khalifah yang pertama. Pada masa pemerintahannya, terjadi pemberontakan serta munculnya Musailamah yang mengaku sebagai nabi baru. Tentu hal ini amat merisaukan umat Islam. Abu Bakar pun memerintahkan para sahabat untuk menumpas Musailamah dan para pengikutnya. Meski nabi palsu ini berhasil ditumpas, namun tidak sedikit para sahabat yang gugur sebagai syahid. Kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang telah hafal Al-Quran secara keseluruhan. Sabit bin Qais, panji Allah dari kaum Anshor, Zaid bin Khattab, saudara Umar bin Khattab, Salim, Abu Hudzaifah, Abdullah bin Suhail. Melihat keadaan di atas, muncul kekhawatiran akan punahnya Al-Quran di benak Umar bin Khattab. Oleh karena itu, Umar kemudian mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Mendengar usulan Umar bin Khattab, pada awalnya Abu Bakar menolak, dengan alasan Rasul belum pernah melakukan sebelumnya. Namun pada akhirnya Allah pun melapangkan hatinya. Apa yang dikatakan Umar merupakan perkara serius bagi umat ke depannya. Akhirnya ia pun ditunjuk oleh Khalifah Abu Bakar untuk menjalankan teknis agenda tersebut, bersama Zaid bin Sabit. Sunatullah dari proses wahyu atau petunjuk, ilmu Al-Quran, yang benar adalah dibacakan. Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan perantara malaikat Jibril, yang disampaikan atau dibacakan kepada Nabi Muhammad dan selanjutnya dibacakan kembali oleh Nabi Muhammad, kepada kerabat, sahabat dan seluruh manusia. Begitupun para sahabat, dan orang-orang yang telah dibacakan Al-Quran, wajib membacakan dan mengamalkan Al-Quran kepada orang-orang yang belum pernah mendengar firman Allah. Ada banyaknya versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim yang membukukan Al-Quran, yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits. Proses kodifikasi Khalifah Utsman bin Affan melahirkan suatu ilmu Al-Quran yang dikenal dengan ilmu rasm Al-Quran atau ilmu rasmi Al-Utsmani. Sementara versi lain yang beredar sebelum terbit Al-Quran Mushaf Utsmani dibakar oleh Khalifah Utsman bin Affan. Hingga saat ini, Al-Quran yang dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia merupakan Al-Quran dengan Mushaf Utsmani. Semoga kajian sejarah dan semangat perjuangan para sahabat dan para khalifah ini bisa kita jadikan contoh untuk mendapatkan ridho Allah. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.